Pada tahun 1967, Freeport Indonesia datang kemari menambang biji tembaga di tengah-tengah pegunungan Jayawijaya. Pegunungan ini yang terletak hanya 4 derajat selatan Khatulistiwa sejak berabad-abad lamanya ditimbuni salju. Lama-kelamaan salju membeku, membentuk lapangan es gletser. Es ini sama tuanya seperti adat istiadat suku Amungme dan Damal. Halo guys, nama gue Henry and welcome back to our channel Henry and Freddy. Hari ini aku mau bawakan kalian sebuah cerita yang berhubungan tentang sejarah yang pernah terukir di buku sejarah Indonesia, yaitu tentang Insinyur Soekarno dan tambang emas di Indonesia. Ya, Freeport. Tidak perlu berlama-lama lagi, so please be quiet. Cerita ini diawali dengan 3 orang geolog yang ditugaskan oleh perusahaan yang bernama Netherland New Guinea Petroleum Company. 3 orang ini adalah Jean Jacques Dozy, Ehud Colgin, dan Franz Wissel. Perusahaan ini sendiri bermarkas di Babbo, Papua Barat. Singkat cerita, mereka bertiga ini menemukan sebuah gunung emas di Erzberg pada tahun 1936 saat perjalanan ke puncak Kartels di Papua. Dozy, yang salah satu dari mereka bertiga, menuangkan temuannya pada sebuah laporan yang kemudian akan disimpan pada perpustakaan di Belanda. Laporan penemuan gunung emas itu pun terus tersimpan hingga tahun 1959. Belanda tidak ingin mengekspos laporan ini dikarenakan akan membuat situasi politik saat itu berubah karena Indonesia saat itu sedang berusaha menyatukan Papua yang saat itu belum menjadi milik Indonesia dan masih menjadi milik Belanda. Direktur CIA yang bernama Alan Dulles juga mengetahui bahwa ada sebuah gunung emas yang berada di Indonesia. Alan Dulles sendiri merupakan adik dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama John Foster Dulles. Dan keluarga Dulles sendiri ini memiliki hubungan baik dengan perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat, yaitu Rockefeller. Yes, Rockefeller. Menurut teori konspirasi, Rockefeller ini merupakan keluarga yang sangat superpower yang dikatakan dapat mengendalikan dunia. Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa keluarga Rockefeller merupakan pemimpin bayangan dari Amerika Serikat. Dulles yang saat itu sangat ingin sekali menguasai tambang emas Papua yang kemudian menyusun sebuah rencana yang akan dilaksanakan di pemerintahan Presiden Amerika selanjutnya. Pada tahun 1961, John F. Kennedy terpilih menjadi presiden ke-35 Amerika Serikat yang kemudian memilih Alan Dulles ini menjadi direktur CIA. Akan tetapi Dulles tidak berikan informasi tentang tambang emas yang berada di Indonesia tersebut. Jadi Alan Dulles ini menyimpan informasi ini untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan suatu kelompok. Sebagai tambahan saja, Soekarno ini merupakan presiden yang sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu, yang tidak terkecuali John F. Kennedy. Ini dapat dilihat dari tindakan John F. Kennedy yang saat itu menerima kunjungan dari Presiden Soekarno, yang John F. Kennedy itu datang sendiri ke bandara dan menyambut Soekarno disertai dengan upacara penyambutan. Dan kedua presiden ini memiliki satu prinsip yang sama, yaitu tidak ada tempat untuk kolonialisme. Soekarno ingin menggabungkan Papua dengan Indonesia, dibantu dengan John F. Kennedy untuk memberantas kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi saat itu Papua masih dikuasai oleh Belanda. Maka dari itu Amerika pun mendesak agar Belanda angkat kaki dari Papua dengan membuat perjanjian dengan Belanda pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 yang terkenal dengan perjanjian New York. Akan tetapi Amerika saat itu tidak bisa langsung masuk ke Papua dan mengerok emas dari Papua dikarenakan saat itu pemerintahan Insinyur Soekarno menerapkan kebijakan ekonomi tentang anti modal asing. Dikarenakan itu, Direktur CIA Alan Dulles ingin menggulingkan Soekarno dengan menyebarkan paham bahwa Soekarno adalah seorang komunis. Tapi sedangkan presiden mereka, JFK, menganggap bahwa Soekarno itu merupakan seorang nasionalis. JFK pun memberhentikan Alan Dulles dari Direktur CIA karena JFK merasa Alan Dulles ini sudah terlalu lama di Indonesia. Kira-kira sudah 6 tahun berada di Indonesia. Dan malahan Alan Dulles ini malah membantu gerakan-gerakan seperti PRRI dan Permesta yang merupakan cikal bakal dari gerakan pemberontakan yang akan terjadi di Indonesia.
Alhasil pada Jumat 22 November 1963, Presiden Amerika John F. Kennedy ditembak saat kunjungan ke Dallas, Texas dengan menggunakan mobil yang terbuka. Singkat cerita, kemudian wakil dari JFK mengambil kursi dari kepresidenan dan mengangkat Allen Dulles sebagai anggota Komisi Warren yang dimana bertugas untuk menyelidiki kematian dari JFK. Jadi setelah kematian dari JFK ini, pemerintah Amerika Serikat itu membentuk suatu badan investigasi untuk menginvestigasi atau mencari siapa dalam pembunuh dari JFK. Dan wakil presidennya saat itu telah diangkat menjadi presiden, mengangkat Allen Dulles sebagai anggota komisi dari Warren tersebut. Sekedar tambahan saja, 1 tahun sebelum terjadinya penembakan terhadap JFK, Soekarno pun hampir ditembak oleh orang yang bernama Sanusi yang diperintahkan oleh Kartosuwiryo yang merupakan pemimpin dari NII. Dulles yang saat itu menjadi anggota komisi dari Warren menyimpulkan bahwa pembunuh dari JFK bernama Lee Harvey Oswald. Akan tetapi Oswald sendiri itu tidak pernah diadili dan tidak pernah mengaku bahwa dialah yang membunuh JFK. Dikarenakan Oswald itu sendiri akan dibunuh oleh Jack Ruby. Jack Ruby sendiri merupakan seorang pemilik klub malam yang kemudian dituntut hukuman mati karena telah membunuh pembunuh dari JFK. Maka dari itu tidak ada yang bisa mengatakan apakah benar si Oswald ini yang membunuh, karena dia bahkan tidak pernah berkata satu patah kata pun bahwa dialah atau disuruhkah dia membunuh JFK. Jack Ruby sendiri kemudian mati karena penyakit di rumah sakit, bukan karena vonis hukuman mati. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Dulles lah dalang dibalik rencana pembunuhan JFK. Kalau dilihat ini seperti sebuah settingan yang sangat rapi dikarenakan Jack Ruby seperti ingin sekali membungkam mulut Oswald agar tidak diketahui dalang dibalik pembunuhan JFK. Atau apakah benar Jack Ruby membunuh Oswald dikarenakan rasa benci karena Oswald lah yang telah membunuh JFK? Komen di bawah agar kita dapat mendiskusikan hal ini bersama-sama. Beberapa saat kemudian, setelah itu, terjadilah peristiwa yang sangat melegenda di Indonesia yang membunuh para jenderal di Indonesia, yaitu gerakan 30 September PKI atau dikenal dengan G30 SPKI pada tahun 1965 yang membuat jatuhnya pemerintahan Soekarno 2 bulan setelah kejadian itu. Kemudian CEO dari Freeport yaitu Langborn Williams menelepon Forbes dan mendapatkan kabar dari 2 eksekutif Texaco bahwa perundingan tentang Iceberg akan segera dimulai. Dan Iceberg ini sendiri merupakan sebuah tambang yang akan digali oleh Freeport yang berada di Papua. Dan si William ini sangat yakin bahwa negosiasi bakal mulus lantaran salah satu eksekutif Texaco sendiri merupakan perusahaan di bidang sumber daya yaitu Julius Tahija, punya koneksi kuat dengan Soeharto yang punya peluang sangat kuat untuk menjadi presiden selanjutnya. Julius Tahija adalah mantan tentara yang dekat Soekarno, namun berubah menjadi penentang dari Soekarno. Pada tahun 1967, Undang-Undang Penanaman Modal Asing telah disahkan di Indonesia. Freeport pun akhirnya berhasil menduduki dan mengeksploitasi emas di Papua. Kemudian, bagaimana kabar Soekarno setelah itu? Soekarno menjadi tahanan politik di pemerintahan Soeharto yang telah menjabat menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soekarno wafat dalam status sebagai tahanan politik rezim Orde Baru. Selama menjadi masa tahanan rumah, ia diinterogasi selama seminggu sekali dan hidup dalam penderitaan. Bahkan keluarganya pun sangat susah untuk mengunjungi Soekarno. Baiklah, itulah cerita tentang sejarah Soekarno dan tambang emas Freeport yang pernah terjadi di Indonesia. So, jika kalian suka dengan video ini, like video ini, dan jika tidak suka, dislike video ini, dan jangan lupa komen dan subscribe video ini untuk terus mendukung channel ini. Akhir kata, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.